Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah Ekonomi Perpajakan, kelas Ekonomi Syariah 5G. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai pajak dalam perekonomian makro. Sebelumnya perkenalkan kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Rahayu Setianingrum, yang kedua Fatimatul Ulin Advia, yang ketiga Mia Nur Kavina, dan yang keempat Faisal Nur Arifin. Langsung saja materinya akan kami sampaikan, bisa disimak dengan baik. Materi yang pertama adalah pengertian pajak perekonomian makro. Yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi, total, dan sebagainya. Ekonomi makro menganalisa keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro, tidak membahas kegiatan seorang pemilik faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya adalah pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pengertian pajak secara ekonomi adalah berpindahnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, negara mendapatkan kemampuan secara ekonomi untuk menyediakan fasilitas umum. Sementara itu, dari segi hukum, masyarakat sebagai warga negara terikat hukum untuk wajib menyetorkan pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut. Di hukum, masyarakat sebagai warga negara terikat hukum untuk wajib menyetorkan pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut menjadi berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang B, peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Secara teoritis, distribusi pengeluaran pemerintahan yang bersumber dari pajak yang terkumpul dan dibayar atas beban masyarakat ini berdampak sangat baik, tetapi sering tidak terbukti sendiri. Sebagai contoh, di negara maju, asuransi pengangguran, tenaga kerja, subsidi pendidikan yang tinggi, dan subsidi pertanian memberikan manfaat pada keluarga berpendapatan menengah dan atas daripada kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi yang baik harus benar-benar tepat sasaran. Sebagai contoh, di negara maju, asuransi pengangguran, tenaga kerja, subsidi pendidikan yang tinggi, dan subsidi pertanian memberikan manfaat pada keluarga berpendapatan menengah dan atas daripada kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi yang baik harus benar-benar tepat sasaran. Dalam konteks negara berkembang, masalah alokasi dan distribusi ini sangat berperan penting, terlebih untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengatasi gap penghasilan masyarakat yang masih sangat jauh. Pemerintah mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk mendorong produksi barang dan jasa yang tidak diproduksi oleh pihak swasta. Ataupun jika pun ada jumlah barang yang sangat sedikit, tidak berarti kita menyebutnya sebagai barang-barang non-market. C. Pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak terhadap pendapatan konsumen yaitu harga suatu barang tidak berubah, tetapi yang berubah adalah pendapatan income karena adanya pengaruh pajak. Budget line turun, indifferent kurva juga turun, sehingga konsumsi X dan Y juga ikut turun. Yang pertama yaitu pajak terhadap barang konsumsi. Dampak pajak terhadap distribusi pendapatan baik atau tidaknya suatu kebijakan haruslah dipertimbangkan dari beberapa segi. Yang kedua yaitu pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan tenaga kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Yang ketiga, pajak terhadap produksi. Menurut Suparmoko, kemampuan seseorang untuk bekerja akan berkurang apabila dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Oleh karena itu, suatu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasilan yang rendah
dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi kerjanya. Yang keempat yaitu pajak terhadap kesejahteraan. Apabila suatu barang dikenakan pajak, maka harga yang dibayar konsumen lebih tinggi dari harga yang diterima oleh produsen atau penjual. Karena sebagian harga dibayarkan kepada pemerintah. Kelima yaitu pungutan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dampak langsung dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposito. Pendapatan disposito adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposito merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh konsumsi. Yang keenam yaitu pajak terhadap distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan yang tidak merata memang tidak bisa berakibat tidak hanya di bidang ekonomi, namun dapat memicu kesenjangan sosial dan politik. Sehingga upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan merupakan usaha dalam membantu memperkuat stabilitas politik. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah koefisiensi Gini dan kriteria Bank Dunia. Poin D yaitu pengaruh pajak terhadap kemampuan, kemauan, dan keinginan untuk bekerja, menabung, dan investasi. Yang pertama yaitu pengaruh pajak terhadap kemampuan bekerja, menabung, dan investasi. Yang A, kemampuan setiap orang untuk bekerja akan berkurang jika ia dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Yang B, kemampuan untuk mengadakan tabungan jelas akan berkurang. Dan yang C, kemampuan untuk mengadakan investasi bergantung pada sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk mengadakan investasi tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap kemauan bekerja, menabung, dan investasi. Yang A, pajak mempunyai pengaruh yang bersifat disinsentif, artinya mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi bagi wajib pajak. Yang B, hanya pajak yang mempunyai sifat yang dikenakan secara terus-menerus yang akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan investasi. Yang C, bagi sebagian orang, pajak bukan menimbulkan suatu disinsentif, melainkan justru sebaliknya. Ia menimbulkan suatu insentif untuk bekerja, yaitu menyebabkan mereka lebih giat bekerja daripada jika tidak adanya pajak. Yang ketiga yaitu pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan investasi. Yang A, pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak atau taxable capacity. Yang B, jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Dan yang C, pajak regresif akan menambah insentif kerja, karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayar juga akan semakin rendah presentasinya. Penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak dalam negeri yang berasal dari pajak penghasilan PPH periode tahun 2000 sampai 2007 rata-rata meningkat sebesar 11,80% per tahun pada periode tahun 2005 sampai 2007. Penerimaan pajak pertambahan nilai secara real mengalami peningkatan penerimaan pajak dalam negeri yang diperoleh pemerintahan dalam kaitannya dengan pembangunan, investasi, atau pembentukan modal mempunyai peranan penting untuk mendorong pendapatan negara, dalam hal ini produk domestik bruto. Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara, bahkan sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai dari pajak. Sedangkan APBN sendiri merupakan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Meningkatkan pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar, maka jumlah pajak yang diterima harus termasuk dalam APBN. Yang F, posisi pajak dalam perekonomian Indonesia. Dalam upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari periode sebelumnya dan sekaligus tetap terjaga stabilitasnya harga,
maka kebijaksanaan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara selalu berpedoman kepada prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis. Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan dan penerapan pajak merupakan bagian dari kewajiban yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa sekarang ini hampir tidak ada satupun faktor ekonomi yang tidak dapat terlepas dari unsur pajak. Kelima yaitu yang berjudul Efek Insentif Perpajakan berdasarkan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak terhadap ekonomi secara makro. Studi Kasus Indonesia. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, volume 2 nomor 2 halaman 179 sampai 199 tahun 2021. Penulis oleh Rian Muhammad, Helmi Yusrizat, Gede Satrio Pujanggo. Reviewernya yaitu Rahayu Setianingrum, Fatimatul Ulin Atfia, Mia Nur Kavina, dan Faisal Nur Arifin pada tanggal 17 September 2021. Tujuan penelitian ini adalah memahami efek kebijakan insentif perpajakan yang telah ditetapkan sampai dengan perakhir tahun 2018 terhadap indikator makroekonomi. Tujuan penulis mengetahui efek kebijakan tersebut adalah untuk menilai pengaruh insentif perpajakan pada umumnya terhadap ekonomi secara makro. Subjek penelitian yaitu insentif perpajakan berdasarkan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak terhadap ekonomi secara makro, dengan didasarkan data yang diperoleh dari BKF dan BPS. Metode penelitian ini menggunakan metode seleksi dan pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data pengukuran nilai insentif perpajakan menggunakan revenue forecast method. Hasil penelitian ini yaitu dapat kita simpulkan bahwa insentif perpajakan secara keseluruhan berdampak positif terhadap indikator makroekonomi seperti investasi, PDB, dan pengangguran terbuka, tapi tidak berdampak signifikan terhadap konsumsi. Insentif perpajakan berdasarkan tarif pajak memberikan dampak yang positif lebih baik atas investasi, PDB, dan pengangguran terbuka apabila dibandingkan dengan insentif perpajakan berdasarkan dasar pengenaan pajak. Namun demikian, insentif perpajakan terprediksi tidak dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Secara umum, insentif perpajakan hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, kurang lebih 4-6 kuartal terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Kelebihannya yaitu dalam penelitian tersebut memuat bagian yang cukup lengkap mulai dari metode sampai kekurangan dalam penelitian. Penulis juga memberikan saran mengenai hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan kepada penelitian selanjutnya. Kekurangannya yaitu implikasi temuan penulis terbatas hanya dari kebijakan insentif perpajakan yang diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2018, karena penulis hanya menggunakan laporan belanja perpajakan BKF tahun 2018 untuk definisi belanja perpajakan sebagai proksi nilai insentif perpajakan dan estimasi nilai dari tiap insentif tersebut. Saran, peneliti dapat dikembangkan apabila data nilai estimasi insentif perpajakan tahun 2019 ke atas telah tersedia dan dampak insentif perpajakan dapat dikelompokkan lagi berdasarkan jenis pajak seperti PPh dan PPN. Sekian video presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.